Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita bagian yang kedua, pembahasan materi kita yang berikutnya. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua, itu adalah bagaimana keadaan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal berlangsung atau pada masa penerapan sistem parlementer itu diterapkan. Itu dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Nah, sebelum saya akan masuk kepada materi, saya ingin membahas kembali materi kita yang sebelumnya. Bagaimana dalam hal ini kita tahu bahwa keadaan bangsa Indonesia ketika awal-awal berdirinya itu memang bisa dibilang itu memang betul membutuhkan suatu proses. Ya, proses yang dalam hal ini adalah bagaimana bangsa Indonesia itu harus mencoba untuk mempertahankan wilayah, mempertahankan keadaannya pada waktu itu supaya menganggap bahwa bangsa kita itu bisa menjaga kedaulatan, termasuk juga menjaga wilayah-wilayah supaya tidak lagi diambil alih terutama oleh bangsa luar. Yang dalam hal ini itu adalah bangsa Belanda. Ya, jadi keadaan itu memang membutuhkan proses. Ketika itu memang di awal-awal kita tahu bahwa Presiden Soekarno memang menerapkan beberapa maklumat bersama juga Muhammad Hatta untuk menerapkan bagaimana sistem pemerintahan yang baik di Indonesia itu sendiri. Ya, jadi salah satunya ketika itu memang di awal kita memang menerapkan yang namanya sistem parlementer. Nah, penerapan sistem parlementer itu juga dilakukan ketika Indonesia atau ketika Presiden Soekarno menerapkan yang namanya demokrasi liberal. Ya, jadi pada masa ini atau pada masa demokrasi liberal ini sistem pemerintahnya tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu adalah kepala negara sebagai kepala negaranya itulah seorang presiden, dia sebagai simbolis bahwa itu pemimpinnya, dan kepala pemerintahan atau yang menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan itu adalah Perdana Menteri bersama dengan koalisi-koalisi. Nah, penerapan demokrasi liberal ini, kalau kalian sempat baca di buku paket kalian, selama 9 tahun berjalan, kurang lebih ada 7 kabinet yang telah melaksanakan jabatannya atau telah melaksanakan pemerintahannya. Ya, kabinet-kabinet ini dimulai dari kabinet Natsir atau kabinet Perdana Menteri Natsir. Kemudian yang kedua itu adalah kabinet Perdana Menteri Sukiman atau sering menyebutnya itulah kabinet Sukiman. Kemudian yang ketiga adalah kabinet Wilopo. Kemudian yang keempat itu adalah kabinet Ali Sastramidjojo pertama. Kelima itulah kabinet Burhanuddin Harahap. Keenam itu adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Dan yang terakhir itu adalah kabinet Insinyur Juanda. Nah, bagaimana penerapan, bagaimana sistem yang dilaksanakan atau bagaimana program-program kerja yang dilakukan oleh masing-masing kabinet ini kita akan bahas satu persatu. Ya, termasuk juga nantinya bagaimana atau alasan penyebab kabinet itu harus dibubarkan kemudian digantikan oleh kabinet berikutnya. Ya, jadi kita mulai satu persatu, dimulai dari sistem pada masa kabinet pemerintahan Perdana Menteri Natsir atau kabinet Natsir. Kabinet Natsir itu dijalankan dimulai dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Ya, jadi kalau bisa dibilang masa jabatan pada masa pemerintahan Natsir itu sendiri hanya sekitar 1 tahun saja, ya, dari tahun 50 sampai dengan tahun 51. Ya, kurang lebih sekitar segini 1 tahunan lah. Nah, kabinet Natsir ini atau kabinet ini didukung oleh koalisi atau dalam hal ini adalah kerjasama partai besar. Yang dalam hal ini adalah yaitu partai-partai Islam, yaitu adalah Masyumi dan juga PSI. Ya. Nah, Masyumi dan PSI mereka berdua berkoalisi atau bekerja sama, kemudian menentukan atau memilih Muhammad Natsir sebagai Perdana Menterinya pada waktu itu. Nah, selama perkembangannya atau bisa dibilang selama pemerintahan Natsir itu sendiri, memang banyak sekali cobaan-cobaan yang terjadi pada waktu itu.
Ya, salah satu permasalahan yang terjadi saat itu adalah ketika pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. Ya, kalau kalian masih ingat di bab kita sebelumnya, Kartosuwiryo itu adalah salah satu dalang di balik pemberontakan DITII atau kepanjangannya adalah Darul Islam Strip Tentara Islam Indonesia. Nah, jadi memang bisa dibilang pemberontakan DITII itu adalah pemberontakan yang cukup lama, cukup alot ya, dan juga memang membutuhkan waktu yang agak lama untuk meredam pemberontakan itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya ternyata Perdana Menteri Muhammad Nasir atau Perdana Menteri Nasir ini sendiri tidak bisa meredam pemberontakan atau gagal dalam hal ini menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo bersama dengan rekan-rekannya. Ya, nah ditambah lagi waktu itu memang bisa dibilang Indonesia juga sedang melakukan perundingan terhadap Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Ya, jadi pada waktu itu selama perundingan antara Irian Barat untuk mengurus Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda tidak menemukan solusi atau jalan keluar. Ya, kedua permasalahan inilah sehingga menyebabkan di bawah kepemimpinan Nasir bahwa pelaksanaan kabinet atau pelaksanaan pemerintahannya itu tidak becus atau tidak berjalan dengan baik. Makanya pada akhirnya partai-partai dari pihak oposisi atau partai-partai yang bertentangan dari koalisinya Mas Yumi dan juga PSI itu sendiri menganggap bahwa Nasir itu tidak becus dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga pada akhirnya beliau pun harus dilengsarkan sebagai Perdana Menteri. Ya, itulah yang terjadi, itulah keadaan politik yang terjadi. Kalau sudah seorang Perdana Menteri bersama koalisinya dianggap tidak bagus dalam menjalankan pemerintahannya, otomatis pasti akan ada saja intrik-intrik untuk menjatuhkan si pemimpin tersebut. Ya, itulah bagaimana sistem penerapan dari pemerintahan pada masa Kabinet Nasir itu sendiri. Kabinet berikutnya sebagai pengganti Kabinet Nasir itu adalah Kabinet Sukiman. Jadi Sukiman sendiri menjabat sebagai Perdana Menteri itu dari tanggal 27 April 1950 sampai dengan 51 sampai dengan 3 April 1952. Ya, jadi lebih lama beberapa bulan dibandingkan dengan Muhammad Nasir ketika beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, selama pemerintahannya Sukiman, beliau mendapat dukungan atau beberapa partai-partai koalisi yang memberikan dukungan kepada beliau itu adalah berasal dari Partai Masyumi, Partai Islam, dan juga PNI. Dalam hal ini partai yang bersifat demokratis dalam hal ini. Ya, jadi memang kedua partai ini mendukung bagaimana program-program kerja yang dilakukan oleh Sukiman nantinya. Nah, namun dalam perkembangannya juga bisa dibilang hampir sama seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Nasir. Ya, konflik-konflik yang berkepanjangan, kemudian juga terutama ini pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo bersama rekan-rekannya itu juga memengaruhi kinerja dari pemerintahan Perdana Menteri Sukiman pada waktu itu. Ya, nah karena Sukiman dianggap juga tidak becus untuk meredam konflik yang terjadi, lambat laun koalisi dari Mas Yumi dan juga PNI itu juga tidak menyetujui atau bahkan bisa dibilang menghilangkan dukungannya terhadap Sukiman sendiri. Sehingga lambat laun dukungan-dukungan dari kedua partai besar ini tidak diperoleh kepada Sukiman atau tidak mendapat dukungan sama sekali kepada Sukiman. Sehingga pada akhirnya mau nggak mau kabinet ini pun harus digantikan atau harus dilengsarkan. Ya, itulah memang kalau bisa dibilang itu cukup simpel karena dianggap tidak becus dalam menjalankan perencanaan programnya, sehingga dari pihak oposisi banyak yang menyetujui agar supaya Perdana Menteri itu harus diganti. Ya, jadi kalau bisa dibilang kalau dalam perpolitikan itu ada namanya mosi tidak percaya. Ketika ada suatu pendapat yang semakin banyak dukungannya karena tidak percaya terhadap suatu pemerintahan, makanya si Perdana Menteri ini harus cepat-cepat digantikan
supaya pemerintahnya itu tidak semakin hari semakin hancur dalam melaksanakan program-program kerjanya. Kabinet berikutnya atau kabinet yang ketiga sebagai pengganti dari kabinet Sukiman pada saat itu adalah kabinet Wilopo. Ya, beliau Perdana Menteri Wilopo menjabat dari tanggal 3 April 1952 sampai dengan tanggal 3 Juni 1953. Nah, selama pemerintahan beliau mendapat dukungan atau koalisi dari dua partai besar juga, yaitu adalah PNI dan juga Masyumi. Jadi dalam hal ini bisa dibilang yang namanya partai-partai koalisi itu bebas menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin atau perdana menterinya. Namun di sini karena memang pada waktu itu beberapa partai-partai besar, ya dalam hal ini memang Masyumi dan juga PNI itu juga memberikan dukungan sehingga Wilopo yang dianggap bisa dibilang bisa melaksanakan kinerjanya sebagai perdana menteri pada waktu itu. Nah, namun ternyata dalam perkembangannya bisa dibilang pemerintahan Wilopo sendiri hampir sama seperti pemerintahan sebelumnya. Ya, jadi pemerintahan kabinet atau perdana menteri Wilopo itu dianggap gagal juga dalam melaksanakan tugasnya karena pada waktu itu beliau bersama dengan anggota-anggota di kementeriannya itu tidak bisa menyelesaikan masalah peristiwa tanggal 17 Oktober 1952. Nah, apa itu masalah 17 Oktober 1952? Itulah terkait masalah kekecewaan yang terjadi dari perwira Angkatan Darat atau TNI AD, ya, karena tidak puas terhadap pemerintahan atau terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, jadi pada waktu itu beberapa perwira TNI AD itu ingin menghendaki agar Presiden Soekarno itu membubarkan parlemen. Ya, jadi kenapa bisa dikatakan demikian? Karena para perwira TNI AD menganggap bahwa anggota-anggota di parlemen atau di liberal itu sendiri, di parlemen, di kementerian itu sendiri, termasuk juga perdana menterinya itu dianggap telah ikut campur dalam urusan TNI AD. Jadi ini sebenarnya kalau bisa dibilang memang urusan TNI AD adalah urusan pribadi dari internal milik TNI, tidak boleh ikut campur dari orang-orang luar. Nah, jadi kalau ketika ikut campur otomatis akan memecah belah dari pihak TNI AD itu sendiri. Nah, maka dari itulah perwira-perwira TNI AD itu menghendaki agar parlemen itu dibubarkan. Nah, tetapi tanggapan atau saran yang dilakukan oleh atau petisi yang dilakukan oleh perwira TNI AD itu tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno. Mengapa demikian? Karena di sini menganggap bahwa parlemen itu adalah bagian dari demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, karena dalam hal ini Perdana Menteri beserta koalisi partai-partainya itu adalah bagian dari demokrasi sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka dari itu tidak layak dan tidak harus Presiden untuk membubarkannya. Nah, tapi dalam hal ini karena penyelesaiannya itu tidak didapatkan solusinya antara Perdana Menteri bersama dengan perwira TNI AD sehingga dianggap bahwa Perdana Menteri itu juga tidak becus dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga pada akhirnya kabinet atau Perdana Menteri Wilopo itu mau nggak mau juga harus dianggap gagal dan juga digantikan oleh penggantinya berikutnya. Ya, itulah yang terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo saat itu. Kabinet berikutnya sebagai pengganti dari kabinet Wilopo itu adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo. Nah, pada kabinet yang keempat ini, kabinetnya itu diberi nama Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Jadi kenapa harus ada kata pertama? Jadi kalau kalian sempat membaca di buku paket, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo itu pernah menjabat sebagai Perdana Menteri itu selama 2 periode. Periode pertama itu adalah berlangsung dari tanggal 31 Juli sampai dengan 1959 sampai dengan 12 Agustus 1955. Sedangkan periode kedua atau diberi nama Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua itu berlangsung dari tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas periode yang pertama dulu,
nanti berikutnya Bapak akan bahas untuk periode yang kedua. Jadi pada masa periode yang pertama ini, pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu sendiri atau pemerintahan Perdana Menteri Ali itu sendiri atau Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo pada saat itu berlangsung cukup lama. Ya, jadi saya sudah terangkan di sini berlangsung dari tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Ya, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya hanya sebatas 1 tahun atau beberapa bulan saja, tapi pemerintahan beliau cukup lama, kurang lebih sekitar 2 tahun atau satu setengah tahunan lah kalau bisa dibilang. Nah, kenapa bisa pemerintahan ini berlangsung cukup lama? Karena juga beberapa dukungan cukup besar pada waktu itu. Ya, jadi pada masa pemerintahan beliau sebagai Perdana Menteri, beliau mendapatkan dukungan penuh di parlemen. Ya, terutama ini adalah dukungan suara ya. Ya, jadi beberapa dukungan itu berasal dari PNI sebagai partai besar pada waktu itu, kemudian NU, dan juga partai-partai kecil lainnya yang ada di parlemen. Nah, meskipun partai-partai ini kecil, tapi kalau sudah digabung bersama dengan partai-partai besar, itu akan memberikan suara yang cukup besar. Jadinya ketika Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo itu menerapkan suatu program kerja, memberikan kebijakan-kebijakan, pasti akan mendapat dukungan penuh pada waktu itu. Sehingga dengan hal inilah beberapa pencapaian bisa terjadi. Nah, terkait dengan pencapaian pada masa pemerintahan beliau, beberapa prestasi pernah dicapai ketika beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Ya, salah satu peristiwa atau event terbesar pada saat itu adalah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika yang di Bandung tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus 1955. Kemudian pencapaian yang lain itulah terlaksananya pemilu pertama di Indonesia. Ya, tapi dalam hal ini pelaksanaan pemilu itu berlangsung ketika di akhir masa jabatannya beliau tahun 55. Namun program-program kerja kalau bisa dibilang sih pelaksanaan pemilu itu akan dilaksanakan pada pemerintahan Perdana Menteri berikutnya atau pada masa pengganti dari Ali Sastro Amijoyo dalam hal ini. Tapi di antara kedua prestasi ini, prestasi pelaksanaan Konferensi Asia Afrika lah yang memberikan dampak yang cukup besar bagi pencitra dari pemerintah Ali Sastro Amijoyo dalam hal ini. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pada saat itu event KAA itulah event yang cukup besar, memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia sebagai tuan rumah. Karena kalau udah yang namanya tuan rumah, pasti harus memberikan pelayanan kepada tamunya. Nah, tamu-tamu pada saat itu adalah berasal dari negara-negara dari Afrika dan juga dari Asia. Ya, jadi pada saat itu memang pelaksanaan KAA ini akan menghasilkan yang namanya Dasar Sila Bandung sebagai cikal bakal dari pembentukan gerakan non-blok. Ya, itulah yang terjadi pada waktu itu. Inilah memang yang memiliki pengaruh. Dan juga kalau dengan memberikan pengaruh, otomatis citra dari seorang Perdana Menteri itu akan dilihat pada saat itu. Makanya ya cukup lama lah beliau menjabat periode pertama itu sendiri. Nah, dalam perkembangan berikutnya memang permasalahan sudah pasti ada selama pemerintahan beliau. Salah satunya itu adalah masalah dari Irian Barat. Ya, jadi Irian Barat dari beberapa pemerintahan Perdana Menteri sebelumnya juga masih menjadi suatu mencari cara atau solusi untuk kalau bisa dibilang supaya Irian Barat itu menjadi bagian dari Indonesia. Ya, namun ketika pemerintahan Ali Sastro Amijoyo, solusi untuk menentukan atau mengatasi masalah Irian Barat juga belum ditemukan sama sekali, sehingga pada akhirnya dianggap bahwa pemerintahan Ali Sastro Amijoyo ini tidak becus dalam mengurusi masalah Irian Barat. Dan ditambah dengan beberapa peristiwa gerakan-gerakan separatisme yang dilakukan, terutama salah satunya itu adalah pada peristiwa DITII. Ya, jadi memang bisa dibilang DITII itu suatu peristiwa yang memengaruhi kinerja kabinet-kabinet selama periode demokrasi. Bukan dari demokrasi saja, tapi dari awal berdirinya bangsa Indonesia sampai dengan pada masa demokrasi liberal berlangsung saat itu. Ya, jadi dua
peristiwa ini mempengaruhi juga bagaimana dianggap bahwa Ali Sastro Amijoyo tidak becus dalam memerintah sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya beliau pun harus meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri, digantikan oleh Perdana Menteri berikutnya. Kabinet yang kelima atau kabinet pengganti dari Mr. Ali Sastro Amijoyo itu adalah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ya, jadi diberi namanya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi pemerintahan beliau itu berlangsung dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Ya, cukup singkat dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Mr. Ali Sastro Amijoyo. Nah, dukungan atau partai-partai koalisi yang mendukung Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri juga cukup banyak. Ini dari partai-partai besar seperti Masyumi, PSI, dan juga dari Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi kalau bisa dibilang, ini adalah koalisi dari partai-partai Islam. Ya, jadi ya memang pengaruh-pengaruh suara itu juga memberikan kedudukan saat itu. Nah, pada masa pemerintahan beliau, beberapa pencapaian pernah dicapai. Salah satunya itu adalah prestasi tentang pelaksanaan pemilu. Ya, tadi di awal sebelumnya Bapak sempat menerangkan kepada kalian ketika pemerintahan Ali Sastro Amijoyo, pemilu itu akan segera dilaksanakan. Tapi karena udah keburu beliau digantikan, jadinya belum sempat dilakukan atau belum sempat dieksekusi. Nah, eksekusi pelaksanaan pemilu itu berlangsung ketika pemerintahan Burhanuddin Harahap itu menjabat atau pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Nah, pada saat itu bisa dibilang inilah pemilu pertama yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini pemilu pertama itu yang memilih itulah bukan rakyat Indonesia semuanya, tetapi perwakilan-perwakilan yang ada di parlemen. Ya, itulah membedakan. Nah, kalau rakyat memilih langsung itu pada tahun 2004 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, atau ketika pemerintahan Presiden Megawati, kemudian Pak SBY yang memenangkan pemilu. Itulah pemilu secara langsung. Jadi rakyat turut memilih. Nah, kalau pemilu pertama ini yang memilih itulah perwakilan-perwakilan dari anggota-anggota di parlemen. Ya, itu nanti kalian harus bisa bedakan yang mana pemilu pertama, yang mana pemilu secara langsung pertama dilaksanakan. Nah, dalam perkembangannya kita lihat di sini pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap itu juga bisa dibilang itu dalam perkembangannya tidak sama seperti dengan pemerintahan sebelumnya. Ya, tapi di sini gagalnya pemerintahan beliau itu karena dukungan dari partai-partai besar itu semakin memudar. Ya, kalian bisa lihat di sini NU menarik dukungan dari koalisi besarnya dia. Ya, dari Masyumi dan juga PSI. Ya, sehingga dukungan ini yang awalnya bisa dilihat cukup besar dalam perolehan suara akhirnya menjadi mengurang atau kurang lambat laun untuk merencanakan program-program kerja itu tidak maksimal, sehingga mau nggak mau akhirnya mengalami kegagalan. Dan akhirnya Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun harus meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri saat itu. Ya, kabinet berikutnya atau kabinet yang keenam itu adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo periode kedua atau kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Nah, jadi kalau tadi kan Bapak sudah menerangkan kepada kalian pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo itu menjabat selama 2 periode. Periode pertama itu adalah tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Dan periode kedua ini adalah 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Nah, dukungan kepada Mr. Ali Sastro Amijoyo itu berasal dari beberapa partai-partai besar juga. Salah satu 3 diantaranya itu adalah PNI, Masyumi, dan juga NU.
Ya, jadi campuran antara partai berbasis Islam atau agama dengan partai yang bersifatnya nasionalis, ya MPNI dalam hal ini. Dalam perkembangannya, pada periode beliau yang kedua tidak banyak yang terjadi atau pencapaian terjadi seperti halnya pada masa periode pertama. Namun pada saat itu juga perkembangan pemerintahan beliau tidak terlalu besar dampaknya. Bahkan bisa dibilang koalisi yang awalnya sudah besar ini sendiri akhirnya pecah, konflik. Ya, jadi timbul perpecahan yang terjadi di antara ketiga koalisi ini. Ya, pertama itu dimulai dari Mas Yumi keluar dari koalisi besarnya. Apalagi ditambah pada waktu itu ternyata PNI bersama dengan NU itu juga mengalami konflik internal. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya pengurangan suara dukungan di parlemen. Jadi sama halnya ketika pemerintahan Burhanuddin Harahap. Ketika beliau sebagai Perdana Menteri ingin memberikan kebijakan, mencetuskan program-program kerja, pasti tidak akan mendapat dukungan dari partai-partai ini karena sudah keburu terjadi perpecahan. Ya. Nah, puncaknya kekacauan ini juga ditambah dengan ketika terjadinya pemberontakan PRRI Permesta. Ya, dua hal inilah yang menyebabkan pada akhirnya pemerintahan beliau mengalami kegagalan. Jadi menjadikan catatan hitam juga terhadap kepemimpinan dari Perdana Menteri Mr. Ari Sastro Amijoyo kedua saat itu. Kabinet terakhir pada masa pelaksanaan demokrasi liberal itu adalah Kabinet Juanda. Ya, jadi Insinyur Juanda diberikan jabatan atau wewenang sebagai Perdana Menteri dari tanggal 9 April 1957 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. Ya, 2 tahun cukup lama beliau menjabat, hampir mirip dengan Mr. Ari Sastro Amijoyo pada masa periode yang pertamanya. Nah, pada masa pemerintahan beliau, kabinet ini pun sering disebut juga dengan namanya Zaken Kabinet atau Kabinet Karya. Kenapa disebut namanya Kabinet Karya? Karena di sini menteri-menteri di dalam kabinet ini adalah berasal dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, jadi tidak seperti kabinet sebelumnya. Jadi kalau yang namanya koalisi kan pasti dia bebas menentukan. Misalkan kalau Menteri Pendidikan, meskipun dia bukan orang yang berasal dari keguruan atau pendidikan, dia boleh mendukung atau dia boleh dijadikan sebagai menteri. Ya, itu ketika pada masa sebelum kabinet Juanda itu terjadi. Nah, kalau kabinet Juanda di sini memang setiap menterinya itu memang berasal dari orang-orang yang basicnya itu memang basic asli yang harus dimiliki. Jadi kalau emang dia dijadikan sebagai menteri pendidikan, berarti memang orang-orang yang mengerti tentang pendidikan. Terus kalau emang dijadikan sebagai menteri kesehatan, berarti orang-orang yang memang mengerti tentang kesehatan. Kayak itulah namanya disebut dengan namanya kabinet karya. Nah, pada perkembangannya pemerintahan Perdana Menteri Juanda itu sendiri, pencapaian yang pernah beliau capai itu adalah ketika itulah dikeluarkannya yang namanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini adalah suatu deklarasi yang memutuskan tentang batas-batas laut pedalaman, termasuk juga laut perbatasan antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Kalau kalian waktu SD ataupun SMP di pelajaran IPS, kalian pernah menyinggung tentang batas-batas laut, itu salah satunya itu adalah ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Kemudian juga ada batas landas kontingen, ya itu adalah dua keputusan, dua hasil dari deklarasi Juanda. Ya, kenapa ini sangat penting? Karena ini juga menentukan bagaimana wilayah laut, termasuk juga perbatasan laut yang ada di Indonesia dengan negara tetangga. Karena kita tahu bahwa negara kita itu adalah negara perairan. Ya, karena yang dibatasi itu adalah bukan daratan, tapi lautan lah yang membatasi. Nah, lautan ini juga tidak saja membatasi antara pulau dan juga provinsi, tapi juga antara negara. Jadi maka dari itulah penting nantinya ketika misalkan ada negara-negara luar ingin mencoba mengambil sumber daya alam
atau perairan kita, ikan-ikan kita, terumbu karang, dan lain sebagainya, jika mereka akan mengambil itu dianggap sebagai melanggar aturan-aturan perbatasan laut di Indonesia. Nah, itulah makanya mengapa penting sekali batas tentang laut itu perlu dicetuskan dalam hal ini. Nah, perkembangan berikutnya memang bisa dibilang hampir sama dengan perkembangan pemerintahan Perdana Menteri lainnya. Kabinet ini pun berakhir setelah Presiden Soekarno mencetuskan yang namanya Dekret Presiden. Jadi suatu keputusan penting pada saat itu di mana mau nggak mau Presiden Soekarno mengeluarkan. Hal penyebab Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu tidak lain juga karena melihat kondisi dan keadaan bangsa Indonesia saat itu. Dari tahun 1950 sering terjadi pergantian kabinet, gerakan-gerakan separatisme yang tidak bisa dihilangkan solusinya atau bisa dibilang tidak bisa diatasi, apalagi kemudian lembaga yang namanya konstituante tidak bisa memutuskan atau membuat undang-undang baru. Nah, melihat dengan keadaan inilah pada akhirnya Presiden Soekarno harus mau nggak mau mengeluarkan suatu dekret. Nah, dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, akhirnya juga akan merubah kembali sistem pemerintahan yang ada. Ya, jadi sistem pemerintahan tidak lagi menerapkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, tetapi di sini presiden merangkap dua jabatan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, lebih lanjut itu akan kita bahas di bagian yang ketiga. Ya, jadi pembahasan kita untuk di bagian ini adalah tentang pemerintahan pada masa demokrasi liberal atau pada masa di mana dalam hal ini Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jika sebelumnya Bapak membahas bagaimana keadaan politik pada masa sistem pemerintahan pada demokrasi liberal itu berlangsung, hari ini Bapak akan juga membahas tentang bagaimana kehidupan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi liberal itu berlangsung. Ya, jadi pada saat itu juga bisa dibilang keadaan ekonomi Indonesia juga masih membutuhkan proses yang cukup lama untuk mencapai tujuannya. Beberapa program-program kerja juga pernah diterapkan pada masa pemerintahan para Perdana Menteri itu menjabat. Nah, kita lihat satu persatu apa saja program-program ekonomi yang pernah diterapkan oleh tokoh-tokoh ekonomi pada saat itu. Ya, dimulai dari yang pertama namanya itu adalah Gunting Syarifuddin. Ya, jadi nama Gunting Syarifuddin itu dikeluarkan langsung oleh Mr. Syarifuddin Perwira Negara. Ya, jadi di sini bisa dibilang pada masa itulah pada masa kabinet di awal-awal kemerdekaan itu berlangsung. Nah, apa yang dimaksud dengan namanya Gunting Syarifuddin? Jadi dalam hal ini itu adalah pemotongan nilai mata uang. Ya, jadi anggaplah beberapa mata uang yang beredar di awal-awal pemerintahan atau di awal-awal kemerdekaan itu cukup banyak. Ya, tidak saja ada mata uang dari VOC, kemudian mata uang Jepang, kemudian mata uang Belanda, dan juga mata uang Inggris, ya, mata uang yang memang berasal dari bekas jajahan bekas penjajah yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, Mr. Syarifuddin Perwira Negara berencana memotong nilai mata uang yang ada waktu itu. Ya, salah satunya jadi dalam hal ini anggaplah dari 10 rupiah. Ya, jadi 10 rupiah itu dipotong menjadi 2, kemudian nilai mata uangnya pun akan berubah juga menjadi 5 rupiah. Ya. Nah, inilah caranya juga itu untuk mengurangi peredaran mata uang yang ada di Indonesia saat itu. Ya. Kemudian yang kedua, program Benteng. Nah, kenapa dari namanya itu adalah bisa dibilang membentengi pengusaha-pengusaha pribumi atau pengusaha-pengusaha lokal. Nah, sebelum saya masuk ke sana, jadi pada waktu itu yang membuat kebijakan itu tokohnya itu adalah berasal dari seorang yang bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. Jadi program Benteng ini cukup lama diberlakukan
Ya, dimulai pada masa pemerintahan Kabinet Nasir, Sukiman, kemudian juga pada masa pemerintahan Wilupu. Dan bahkan juga bisa dibilang pada masa berikutnya juga sempat diterapkan, tapi akhirnya mengalami kegagalan. Nah, maksud dari pelaksanaan program Menteng ini adalah di mana di sini pemerintah itu bertujuan ingin menumbuhkan kelas-kelas menengah dan kelas-kelas pengusaha untuk membangun perekonomian dalam negeri. Nah, caranya gimana? Caranya dengan di sini pemerintah itu memberikan bantuan kredit bagi para pengusaha-pengusaha dengan bunga yang ringan. Nah, jadi di sini kan bisa dibilang menjadi motivasi para pengusaha. Kalau udah diberikan kredit dengan bunga ringan, dia akan termotivasi untuk mencoba untuk menjualkan dagangan-dagangan mereka. Nah, inilah yang dilakukan pada masa pemerintahan pada saat itu. Ya, dengan cara itu supaya nantinya akan menimbulkan persaingan di sini. Dia tidak saja pedagang-pedagang luar yang menjajah kita, terutama pedagang asing lah kalau bisa dibilang. Jadi mereka pedagang-pedagang lokal itu juga akan bisa bersaing dengan pedagang-pedagang dari luar itu sendiri atau pedagang-pedagang asing. Itulah yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Kemudian program berikutnya terkait dengan ekonomi adalah nasionalisasi The Japanese Bank. Ini dibuat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sukiman. Jadinya maksudnya itulah menasionalisasi The Japanese Bank ini adalah bisa bilang menggantikan status ya. Jadi ketika pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda itu memiliki sebuah bank besar yang diberi nama adalah The Japanese Bank. Nah, ketika Indonesia merdeka, The Japanese Bank itu masih tetap berdiri, tapi di sini strukturnya itu diganti, ya, dipegang oleh pemerintah Indonesia secara langsung. Makanya di sini dirubahlah statusnya, tidak menggunakan kebelandaan lagi, tetapi dengan menerapkan lokal Indonesia. Makanya namanya pun diganti dari yang namanya The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia. Ya, yang kita kenal sekarang. Jadi Bank Indonesia itulah sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Sebagai bank induk dari bank-bank kecil lainnya seperti Mandiri, BRI, BNI, itulah beberapa bank-bank lokal milik Indonesia. Terus program berikutnya terkait dengan sistem ekonomi, itu adalah sistem ekonomi Alibaba. Ya, jadi ini bahasanya itu memang agak sedikit asing karena terdiri dari dua suku kata, Ali dan juga Baba. Nah, pada tokoh yang menerapkan sistem perbaikan ekonomi itu adalah Mr. Ishak Cokro Adisuryo. Nah, bagaimana penerapan program ekonomi ini? Jadi pada waktu itu pemerintah membuat suatu rencana kerjasama antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing. Ya, jadi pengusaha lokal itu atau pengusaha pribumi itu diidentikan dengan namanya Ali, nama lokal dari Indonesia. Kemudian pengusaha asing, terutama dari Tiongkok, Cina, itu diberi nama Baba. Makanya sistem ekonominya itu diberi nama sistem ekonomi Alibaba. Nah, tujuannya dari kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tiongkok di sini, di mana dalam hal ini pengusaha pribumi disuruh untuk belajar tentang sistem perekonomian, belajar tentang usaha, berwira swasta, supaya nantinya ketika mereka bisa memahami tentang beberapa pelajaran-pelajaran tersebut dari pengusaha-pengusaha asing ataupun Cina ini, mereka bisa menerapkan di Indonesia. Itulah tujuan dari pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba itu sendiri. Kebijakan ekonomi berikutnya terkait pada masa demokrasi liberal itu adalah persetujuan finansial ekonomi yang disingkat dengan namanya FINEC. Nah, FINEC ini dicetuskan oleh Mr. Burhanuddin Harahap pada masa pemerintahan beliau juga, di mana dalam program rencana kerja FINEC itu atau persetujuan
finansial ekonomi ini, di sini ada perundingan kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Ya, perundingan ini lebih kepada perundingan ekonomi. Ya, dalam hal ekspor impor lah, dalam hal perdagangan lah, dalam hal pembuatan pabrik, investasi dan lain sebagainya. Ya, itulah bagaimana program kerja yang dilaksanakan ketika pada masa pemerintahan Burhanuddin Arab. Kemudian kebijakan lainnya itu ada namanya rencana pembangunan 5 tahun. Ya, yang diterapkan pada masa pemerintahan Insinyur Juanda. Nah, jadi sistemnya itu untuk jangka pendek. Jadi dilaksanakan. Jadi kalau bisa dibilang setiap 5 tahun itu pemerintah itu sudah berencana ingin membuat apa saja pembangunan apa saja. Baik itu infrastruktur sarana, kemudian pembangunan gedung dan lain sebagainya. Nah, tapi rencananya ini pelaksanaan ini direncanakan maunya itu pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Nah, tapi karena sudah keburu pemerintahan Insinyur Juanda itu digantikan, apalagi pada saat itu dikeluarkannya dekret presiden, pelaksanaan rencana 5 tahun ini pun tidak berhasil diterapkan. Ya, karena udah keburu terlanjur digantikan oleh kabinet berikutnya, atau kan bisa dibilang sistem pemerintahannya lah yang diganti. Kebijakan yang lain yang terakhir itu juga hampir sama pada masa pemerintahan Insinyur Juanda, tapi diberi nama di sini adalah Musyawarah Nasional Pembangunan yang disingkat namanya MUNAP. Nah, MUNAPnya ini kalau tadi rencana pembangunan 5 tahun itu secara jangka pendek, nah kalau MUNAP ini atau musyawarah ini dilakukan secara jangka panjang. Jadi selama 10 tahun. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pemerintahan pada masa Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru, kedua program rencana ekonomi ini sudah diterapkan ya. Jadi kalau bisa dibilang Presiden Soeharto bersama dengan menteri-menteri orang-orang ahli ekonominya menerapkan rencana ini. Nah, apa saja penerapan pembangunannya itu nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Ya, jadi inilah sebagian besar kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Memang bisa dibilang beberapa program kerja ekonomi ini mengalami kegagalan. Ya, penyebab kegagalan itu banyak. Salah satunya juga karena mental dari pengusaha-pengusaha pribumi kita. Ya, jadi kalau kalian sebelumnya itu ada program namanya program Benteng. Jadi pengusaha lokal itu diberikan kredit murah, ya dengan bunga yang murah dalam hal ini, tetapi malahan disalahgunakan. Jadinya mental-mental inilah yang membuat pada akhirnya pengusaha-pengusaha itu tidak bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Hal inilah akhirnya mau nggak mau menyebabkan terjadinya anggaran pemerintahan yang sudah cukup besar diberikan kepada pengusaha lokal tidak dapat apa-apa, tidak menerima apa-apa pada saat itu. Itulah yang terjadi, keadaan ekonomi yang terjadi pada saat itu.